Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, semoga kita selalu dalam kondisi sehat, begitu ya, Nana. Baiklah, untuk pertemuan kali ini sebelum kita memulai kegiatan, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Silahkan, siapa yang akan memimpin doa? Saya. Oh ya, Alan, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Alan. Baiklah, Nana, untuk hari ini Bu April memanggil kalian semua ke sini dalam rangka kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok, begitu ya. Apakah sebelumnya kalian sudah pernah melakukan kegiatan bimbingan kelompok? Barangkali kalian ketika di SMP atau pada awal-awal kalian masuk di SMK, kalian pernah melakukan bimbingan kelompok atau belum? Belum pernah sama sekali ya? Belum. Baik, berarti Bu April kali ini perlu menjelaskan sedikit mengenai bimbingan kelompok itu seperti apa ya. Kegiatan bimbingan kelompok yang akan kita lakukan ini nanti bertujuan untuk memberikan kalian pemahaman terkait topik yang akan kita bahas, sekaligus memberikan kita pengembangan, yaitu terkait berkembang dalam segi pola pikir kita terkait topik yang kita bahas, begitu ya, Nana. Terus kemudian apa sih Bu topik yang akan kita bahas hari ini? Belum tahu kan? Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait kesiapan dalam kehidupan berumah tangga. Ya, apa? Kesiapan kehidupan dalam berumah tangga. Ya, betul. Maka dari itu sebelum kita nanti membahas terkait topik itu, kita perlu memperkenalkan diri satu persatu, begitu ya. Baik, silakan mulai memperkenalkan diri dari kanan saya. Perkenalkan, nama saya Devina Safadri Felisa, bisa dipanggil Devina. Rencana saya setelah lulus SMK saya ingin bekerja. Bekerja ya. Jadi dia memperkenalkan diri mulai dari nama lengkap sampai dengan nama panggilan dan menyebutkan tujuan setelah lulus. Begitu ya, semuanya nanti seperti itu. Silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Kusunadi Kamaro, biasanya dipanggil Ali. Rencana saya setelah lulus ingin kuliah. Ya, selanjutnya Armeta. Perkenalkan, nama saya Armeta Tiara Syarani Putri, bisa dipanggil Armeta. Ya, kenal Armeta? Rencana saya setelah lulus kuliah. Oke, Armeta rencana setelah lulus kuliah. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Adelia Pramesti Brigita Cahyani, bisa dipanggil Adel. Rencana saya setelah lulus sekolah ingin kuliah. iya, terima kasih Adel. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Ananda Vindi Cahyani, bisa dipanggil Vindi. Rencana saya setelah lulus SMK ingin bekerja. kerja. Ya, silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fajar Mujibur Rahman, bisa dipanggil Fajar. Kenapa Fajar? Ayo. Rencana saya setelah lulus ingin Kenapa Alan? lanjut kuliah. Alan, dengarkan dulu Fajar yang menyampaikan nama lengkapnya, nama panggilannya. Walaupun kalian sudah saling kenal, kita biar lebih akrab lagi dalam suasana bimbingan kelompok, begitu ya? Iya, Bu. Ayo silakan Fajar, dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Fajar Mujibur Rahman, bisa dipanggil Fajar. Rencana saya setelah lulus ingin lanjut kuliah. Oke, terima kasih Fajar. Silakan selanjutnya adalah Alan. Iya, baiklah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zen, bisa dipanggil Alan. Dan rencana saya setelah lulus SMK adalah bekerja, kemudian kuliah. Oh ya, bekerja kemudian kuliah. Berarti kamu menabung dulu, Iya. baru nanti kuliah. Iya, Bu. Oke, Alan, terima kasih. Selanjutnya, Perkenalkan, saya April Juramawati, bisa dipanggil April. Rencana saya setelah lulus bekerja. ya. Oke, April, terima kasih. Gini ya, dalam suasana bimbingan kelompok yang saya harapkan kalian bisa tenang, bisa nyaman di sini menyampaikan apa yang perlu
kalian sampaikan terkait topik yang akan kita bahas. Selanjutnya setelah April yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Ayunda Reka Hidayat, bisa dipanggil Ayunda. Rencana saya setelah lulus nanti bekerja. Oke, terima kasih Ayunda. Sudah ya, kita saling kenal satu sama lain. Yang selanjutnya, Bu April perlu menjelaskan terkait apa sih tugas dari masing-masing anggota kelompok dalam kegiatan ini nanti. Anggota kelompok boleh menyampaikan saran, boleh menyampaikan pendapat, boleh mengajukan pertanyaan, boleh juga menyampaikan tanggapan, tapi semuanya disampaikan dengan kalimat-kalimat yang positif, begitu ya. Ketika nanti ada teman yang menyampaikan pendapatnya atau memberikan saran, maka yang lain silahkan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan temannya, begitu. Ada hal-hal yang penting untuk dicatat, silahkan kalian mencatat. Nggak apa-apa, nanti akan saya sediakan lembar kerja khusus, baik lembar kerja secara kelompok maupun lembar kerja secara individu. Ya, baik anak-anak, dari sini kenapa Bu April mengambil topik kesiapan dalam kehidupan berumah tangga? Karena dari hasil angket yang saya pernah sebar ke kalian, ke kelas kalian ya, 10 LPB 2, ingat ya? Ya, saya sebar di situ dan saya menemukan bahwa ada beberapa siswa yang belum siap dan belum memahami apa sih kehidupan rumah tangga itu seperti apa. Maka ini saya angkat ke dalam layanan kegiatan bimbingan kelompok maksud saya. Dan nama-nama tersebut yang ada di sini sekarang. Begitu ya. Nah, sebelum kita lanjut kegiatan bimbingan kelompok dengan nantinya ada diskusi kelompok, adakah yang perlu ditanyakan? Belum ya? Kalau belum ada yang ditanyakan, kira-kira kalian siap nggak untuk lanjut ke tahap berikutnya? Siap, Bu. Baik, kalau siap, benar ya, nggak ada yang ditanyakan terkait. Saya, Bu. Oh ya, Fajar, apa yang ditanyakan? Nanti dibagi menjadi beberapa kelompok. Baik, pertanyaan bagus. Ini nanti dibagi menjadi berapa kelompok? Bu April sudah menyiapkan ada 3 kelompok ini ya. Ini kan ada 9 orang yang saya panggil. Maka nanti satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, 3 orang, masing-masing kelompok ada 3 orang dan masing-masing kelompok akan saya berikan poin-poin untuk didiskusikan dalam kelompoknya, begitu ya. Jadi ini pembagian kelompok yang akan membahas terkait kesiapan dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama, kelompok pertama yaitu akan kebagian 4 poin ya, terkait kesiapan usia, kesiapan fisik, kesiapan finansial, dan kesiapan mental. Terus yang kedua, untuk kelompok 2 akan membahas 3 poin yaitu kesiapan emosi, kesiapan sosial, dan kesiapan moral. Dan yang terakhirnya yaitu kelompok 3 akan membahas 3 poin yaitu kesiapan interpersonal, keterampilan hidup, dan kesiapan intelektual. Nah, untuk itu saya langsung bagi aja ya 3 kelompok. Ini kelompok 3, ini kelompok 2, dan ini kelompok 1. Begitu ya? Ataukah ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya. Gak apa-apa, udah gak urut. Sudah ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Baik, ini ada lembar kerja yang kalian perlu tuliskan hasil diskusinya di sini, baik secara individu maupun secara kelompok. Ini kelompokmu bertiga. Ya. Ini yang hasil diskusi kelompoknya, silakan diisikan di sini. Kelompok 1 kelompoknya
ini ya. Kelompok 2 ini dan kelompok 3 ini. Baik, sekarang semuanya boleh mengakses menggunakan ponselnya masing-masing, ya. Boleh mengeluarkan HP. Ketika temannya nggak punya paket data, maka bisa saling berbagi hotspot, begitu ya. Silakan diakses informasi browsing boleh, atau kalian punya referensi lain di HP kalian silakan terkait poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi. Tiap kelompoknya silakan didiskusikan, gitu ya. Saya beri waktu sekitar 10 sampai 15 menit, cukup ya? Cukup. Semua yang saya berikan lembar kerja baik secara kelompok maupun individu tolong diisi, dan kalau misalnya tidak paham apa yang dimaksud di situ silakan ditanyakan ke Bu April. Iya Bu. Nanti 10 menit lagi selesai. Silakan hasil diskusinya, ada yang menuliskan di lembar yang sudah saya sediakan, ada yang akses informasi. Misal dari kelompoknya Fajar, ada Fajar yang menulis. Yang akses informasi boleh Adel, boleh Vindi. Berarti sudah saya sebutkan 10 poin dalam kesiapan kehidupan berumah tangga. Yang pertama, kesiapan usia, kesiapan finansial, kesiapan fisik, yang akan dibahas oleh kelompok 1. Silakan. Kalau kesulitan untuk menuliskan hasil diskusinya, saya beri lembar alas untuk menuliskan di situ. Ini sebagai alas supaya tidak terlalu susah menulisnya. Gimana? Sudah dapat informasi yang kalian akses? Sudah Bu. Ya, silakan dituliskan terlebih dahulu. Nanti saya minta di masing-masing kelompok ada perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 1, apa yang sudah kalian dapatkan dari yang kalian akses informasi tadi? Kelompok 1 menemukan informasi tentang kesiapan fisik. Ya. Kesiapan lainnya yang perlu menjadi perhatian sebelum menikah adalah kondisi fisik. Ya. Lebih dari sekedar penampilan fisik saat di pelaminan, kondisi kesehatan yang prima juga dibutuhkan. Iya, betul. Jadi kesiapan fisik ya, apalagi kalian belum. Nanti kalian pasti akan mengalami juga sebelum kalian mengurus surat nikah, ya, proses itu kalian akan ditujukan untuk mengurus surat keterangan sehat. Nah, di situ kamu akan menuju ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan surat keterangan sehat. Bahkan ada juga kalau misalnya belum lengkap kamu waktu imunisasi masih kecil, maka perlu diberikan juga
kesiapan fisik. Jadi baik dari laki-laki maupun perempuan dua-duanya harus sama-sama sehat secara fisik. Ya, bagus. Itu dari kelompok 1 sudah menemukan hasil diskusinya terkait kesiapan fisik dalam kehidupan rumah tangga, begitu ya. Kemudian kelompok 2 ini ya, sudah mendapatkan informasi apa? Ini sudah mendapatkan informasi kesiapan sosial. Coba hasil hasil analisis kamu dari Kesiapan apa? sosial sebagai keluarga baru, pasangan harus mengasah kepedulian dan Keras. kepekaan akan kondisi di sekitarnya. Prinsip kekeluargaan dan gotong royong juga harus selalu dijaga. Nah, betul. Jadi kesiapan sosial ya. Dalam kesiapan sosial itu ada beberapa hal dalam diri kamu yang perlu disiapkan, baik dari perempuan maupun dari laki-laki. Ketika kamu menghadapi kehidupan berumah tangga nanti, tidak hanya mempersatukan antara kamu dan pasanganmu, tapi mempersatukan dua keluarga, gitu ya. Jadi ketika nantinya kamu sudah berumah tangga, bagaimana kamu menghadapi kedua mertua kamu? Selain kedua orang tua, juga kedua mertua kamu. Bagaimana kamu harus bersikap dan bersosialisasi dengan kakak atau adik ipar kamu, gitu ya. Bagaimana dengan menghadapi saudara-saudara lainnya yang ada di sekitar rumah dari pasangan kamu. Nah, itu diperlukan kesiapan sosial. Betul yang disampaikan oleh Awi tadi. Itu ya. Baru 1 ya yang ditemukan, silahkan dilanjutkan untuk kasih informasi kesiapan yang lainnya dari kelompok 2. Terus yang kelompok 3 sudah mendapatkan informasi apa terkait kesiapan? Tentang kesiapan interpersonal. Oh, kesiapan interpersonal. Ya, gimana Alan? Kesiapan interpersonal yang dimaksud di sini menjadi penting karena nantinya pasangan akan hidup bersama dan banyak menghabiskan waktu bersama. Oleh karena itu, pasangan harus mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Betul. Jadi dalam berumah tangga, komunikasi antara pasangan ya, antar pasangan laki-laki dan perempuan itu sangat diperlukan. Ya, apalagi nanti ketika kamu sudah mempunyai omongan, ya bagaimana kamu harus mengatur waktu dan membicarakan dengan baik antara kamu dan pasanganmu untuk sama-sama meluangkan waktu dengan anak kamu. Itu perlu adanya komunikasi yang baik antara pasangan kamu dan dengan diri kamu. Perlukah itu dipersiapkan dari sekarang? Perlu sekali, ya. Jadi nanti kamu paling tidak sekarang kamu punya gambaran. Oh ya, ternyata dari kesiapan interpersonal untuk membina rumah tangga itu diperlukan nantinya. Berarti saya harus punya persiapan ini sebelum saya menuju ke arah sana. Nah, disinilah tempatnya kamu bisa mulai menggali informasi tentang itu dan bisa kamu lanjutkan nanti setelah lulus dan kamu mengalami yang namanya menikah dan membina rumah tangga, kamu sudah mempunyai persiapan yang matang, begitu. Oke, silakan dilanjutkan untuk mendapatkan informasi yang lain, kesiapan poin yang lainnya. Masih ada waktu sekitar berapa menit? 3 menit lagi ya. Dari kelompoknya Fajar, kelompok 1, siapa yang akan mewakili mempresentasikan hasil diskusinya? Saya Adel ya. Nanti Adel ya, berarti yang mempresentasikan dari sini. Kelompok 2, Awi. Yang dari kelompok 3? Saya Bu. Alan. Oke. Silakan dilanjutkan dulu. Di situ ada juga rencana ya terkait aspek-aspek yang kita bahas nanti, kaitkan dengan rencana kamu. Ketika kamu nanti menghadapi kehidupan rumah tangga, menghadapi pernikahan, rencana kamu seperti apa yang akan kamu jalani nantinya. Tuliskan di lembar kerja yang sudah saya sediakan.
SMK adakah yang mau langsung menikah? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Ya, dapat April kalian punya rencana yang lainnya, bukan menikah, bisa bekerja, bisa kuliah, bisa kursus gitu ya. Menikah nanti pilihan setelah kalian bisa memilih bekerja, kuliah, setelah itu baru menikah. Tidak menyarankan menikah ini menjadi pilihan setelah lulus yang harus langsung dijalani, tapi setidaknya kalian punya gambaran ya, punya persiapan ke arah sana gitu. Kalau tidak punya persiapan kan juga nanti akan mempersulit kalian. Gitu. Silakan. Apa-apa diskusi, nggak pakai bisik-bisik yang keras nggak apa-apa. Kan kalian ini berdiskusi kelompok, kalau bisik-bisik ini kayak apa aja ya. Silahkan diskusi yang keras. Gimana ini dengan kesiapan ini, nggak apa-apa yang keras. Dan bisik-bisik, jangan malu ya. Sampaikan aja apa yang bisa kalian diskusikan di situ, disampaikan yang keras. Baiklah, karena waktunya sudah cukup, saya kira sudah selesai semua poin-poin yang saya berikan tadi, sudah didiskusikan semuanya. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, saya minta perwakilan dari kelompok 1 tadi Adel ya. Ya Adel, silakan dibaca poin 1 sampai dengan 4 yang saya berikan tadi. Bagaimana hasil diskusi kelompokmu? Hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama adalah kesiapan usia. Kesiapan usia menikah dapat dilihat dari segi usia ideal pasangan. Untuk wanita menikah idealnya berusia 21 tahun. Sedangkan untuk laki-laki idealnya berusia 25 tahun. Yang kedua adalah kesiapan fisik. Kesiapan lainnya yang perlu menjadi perhatian sebelum menikah adalah kondisi fisik. Lebih dari sekedar penampilan fisik saat di pelaminan, kondisi kesehatan yang prima juga dibutuhkan. Ya. Sedangkan yang ketiga adalah kesiapan finansial. Pastikan pasangan memiliki sumber keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan berkeluarga. Terkait finansial, penting kamu dan pasangan mendiskusikan hal ini agar setelah menikah keributan tentang finansial dapat diminimalisir. Yang keempat adalah kesiapan mental. Kesiapan mental sangat dibutuhkan karena dalam berkeluarga tentu ada begitu banyak tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Dalam menghadapi tantangan rumah tangga, dibutuhkan kondisi mental yang matang agar mampu mengatasinya dengan baik. Ya, terima kasih Adel, tepuk tangan buat Adel. Buat kelompok 1 juga. Baiklah, ada kesiapan usia ya. Perempuan 21, laki-laki 25. Sesuai dengan pendewasaan usia perkawinan. Kalau menurut KUA sih 19 tahun sudah boleh dua-duanya menikah, tapi secara pendewasaan usia perkawinan laki-laki 25, perempuan 21 gitu ya. Terus kemudian ada kesiapan finansial juga ya. Jadi kenapa perlu kesiapan finansial? Karena ekonomi itu juga sangat berpengaruh untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga ya. Ketika ekonominya nanti kurang lancar, maka dapat menghambat keseharian kehidupan rumah tangga. Begitu juga dengan kesiapan mental. Dua-duanya harus punya mental yang kuat. Ketika nanti kalian dihadapkan terhadap suatu masalah dalam rumah tangga, kalian sudah benar-benar siap mentalnya untuk menghadapi semua. Dan yang terakhir tadi kesiapan fisik, finansial, terus kemudian mental sama usia. Itu dari kelompok 1 bagus. Selanjutnya ke kelompok 2. Hasil diskusi kelompok 2 yang pertama kesiapan emosi. Sebelum pernikahan
sosial dan moral. Benar. Kesiapan emosi sangat diperlukan ya, tidak hanya dalam kehidupan satu lembaga tapi juga dalam kehidupan rumah tangga. Sama-sama bisa mengendalikan emosi dalam kondisi yang stabil. Jadi ketika nanti antisipasi ketika dihadapkan dalam suatu masalah, tidak sama-sama tersulut emosi, tidak sama-sama saling marah-marah dan sebagainya, tapi bisa dalam kondisi stabil dan mencari pemecahan masalah terbaik dalam kehidupan rumah tangganya. Perlu sekali itu ya. Bagus untuk kelompok 2. Selanjutnya ke kelompok 3. Baik Bu, yang pertama adalah kesiapan interpersonal. Ya. Kesiapan interpersonal yang dimaksud di sini menjadi penting karena nantinya pasangan akan hidup bersama dan banyak menghabiskan waktu bersama. Ya. Oleh karena itu, pasangan harus mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, ada keterampilan hidup. Keterampilan yang dibutuhkan ialah pekerjaan rumah seperti membersihkan dan merapikan rumah, memasak dan mengurus buah hati jika sudah dikaruniai. Kemampuan ini bukan hanya harus dimiliki oleh perempuan, melainkan juga untuk laki-laki. Yang ketiga adalah kesiapan intelektual. Kesiapan intelektual bisa diwujudkan dari kemampuan pasangan mencari informasi seputar pernikahan dan keluarga. Terlebih di era digital, mencari segala bentuk informasi persiapan pernikahan menjadi sangatlah mudah. Iya. Terima kasih untuk Alan dan kelompok 3. Baik, Alan tadi menjelaskan 3 poin ya, kelompok 3 ya. Ada kesiapan intelektual, keterampilan hidup, dan kesiapan interpersonal. Betul. Jadi gini, jadi kalau cari pasangan nanti paling enggak dia itu yang biasanya rajin bantu di rumah. Jadi nanti bisa membantu kalian dalam rumah tangga. Misal laki itu biasanya kan nggak pernah cuci piring misal. Nah kalau misalnya ada laki yang cuci piring kan berarti nanti bisa membantu kamu dalam kehidupan rumah tangga, sama-sama bisa saling gotong royong karena punya keterampilan hidup yaitu terkait cuci piring. Terus kemudian intelektual juga, kesiapan intelektual, dua-duanya harus punya itu. Kenapa? Kembali lagi, jika nanti kamu punya masalah dalam kehidupan rumah tangga, kalau punya kesiapan intelektual untuk mencari, oh ya nanti kalau saya menghadapi permasalahan seperti ini, maka saya dan pasangan saya harus seperti ini menghadapinya, begitu. Jadi itu penting sekali yang dijelaskan oleh kelompok 3 tadi. Baik, semua kelompok sudah menjelaskan masing-masing poin yang saya berikan tadi. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan dari yang sudah disampaikan perwakilan masing-masing kelompok? Saya, Bu. Ya, Ayunda, silakan. Apa yang ditanyakan Ayunda? Ya, saya kurang paham tentang intelektual dalam kehidupan di rumah tangga itu seperti apa. Nah, ya. Padahal itu dibahas dalam kelompokmu ya, tapi ternyata Ayunda pengen lebih paham lagi kesiapan intelektual ini maksudnya seperti apa sih? Itu ya Yuda ya. Baik, kesiapan intelektual itu terkait kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan itu perlu memiliki kesiapan intelektual. Kenapa? Karena nanti pada saat kamu sudah membina rumah tangga, kemudian dihadapkan dengan masalah ya, Ayunda. Iya. Misal anak sakit itu masalahnya. Nah ketika nggak bisa mikir, sama-sama bingungnya ya, kesiapan intelektualnya nggak ada, maka yang terjadi apa? Kasihan anaknya kan ya, nggak segera dapat solusi, segera diobati, malah terjadi masalah lebih lagi. Nah kalau pasangan dua-duanya memiliki kesiapan intelektual, dia langsung berpikir cepat, oh ya intelektual itu terkait pemecahan masalah dalam kehidupan rumah tangga. Gitu. Pola pikirnya dia dalam menghadapi masalah itu seperti apa, gitu ya. Nah, akhirnya kalau sudah punya kesiapan intelektual, dia langsung ambil langkah cepat. Apa langkahnya? Tadi dia langsung membawa anaknya ke dokter berobat supaya anaknya lekas sembuh. Nah, itulah termasuk kesiapan intelektual yang dimaksud. Kesiapan intelektual terkait pola pikir kamu dalam pemecahan masalah di kehidupan rumah tangga. Begitu Ayunda, paham ya? Selain Ayunda tadi, apakah masih ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka sekarang tiba waktunya untuk menyimpulkan secara bersama-sama dari
dari apa yang kita bahas, poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 10, silahkan ada yang menyimpulkan. Dari kalian siapa yang siap? Saya Bu. April dulu. Ya silahkan April, kebetulan namanya sama dengan Bu April ya. Ya April gimana? Saya menyimpulkan bahwa kehidupan berumah tangga ternyata banyak sekali yang harus dipersiapkan dan dipikirkan jangka panjang yang akan dijalani secara bersama dengan pasangan. Terima kasih untuk April, tepuk tangannya buat April. Bagus April. Yang selanjutnya saya butuh. Oh ya, saya butuh satu lagi, Armeta. Silakan Armeta. Saya menyimpulkan bahwa ketika kita tidak memiliki pemahaman mengenai kesiapan dalam rumah tangga, Ya. maka akan menyulitkan diri kita dan pasangan dalam menjalani rumah tangga nantinya. Suaranya Armeta bagus sekali. Tentang barang kita. Oke. Benar, kalau kamu nggak mulai dari sekarang punya persiapan terkait kesiapan rumah tangga, akan menyulitkan kamu nantinya begitu ya. Kalau sudah dibahas seperti ini, paling nggak kalian punya gambaran begitu. Karena masih 2, adakah satu lagi yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Vindi. Ya, silakan Vindi. Saya menyimpulkan bahwa kesiapan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga bisa dipersiapkan dengan membaca referensi dari berbagai sumber, tetapi bisa lebih mengena ketika kita mendengarkan pengalaman dari orang lain secara langsung yang memiliki kehidupan rumah tangga yang harmonis. Betul, kita sudah Vindi. Ternyata kalian bisa menyimpulkan ya secara umum dari 10 poin itu ternyata begini. Termasuk yang dikatakan Vindi tadi, selain kamu mendapatkan referensi yang bisa kamu baca terkait kesiapan dalam kehidupan berumah tangga, kalian juga bisa menjadikan model keluarga tertentu yang punya kehidupan harmonis supaya bisa menjadikan kalian untuk bisa membina rumah tangga yang seperti itu, begitu ya. Jadi betul kata Vindi, boleh seperti itu. Sama dengan nanti kalian ketika kalian akan menghadapi pernikahan, kemudian menjalin membina rumah tangga, maka kalian tanya dulu misal ke kakak angkatan kamu atau ke yang lebih senior dari kamu dan kamu menjalin kedekatan. Kamu tanya di situ, gimana sih persiapannya sebelum rumah tangga dan sebagainya, dan kamu rasa dia adalah salah satu keluarga yang kamu pandang harmonis, maka itu bisa dijadikan sebagai referensi kamu untuk membina keluarga yang baik, yang harmonis, begitu ya. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Semuanya sudah bisa menyimpulkan, ini luar biasa sekali. Kalau tidak ada, maka adakah yang perlu diulang lagi dari poin nomor 1 dan sampai dengan poin nomor 10? Tidak. Baik, anak-anak, selanjutnya kalau memang tidak ada yang perlu ditanyakan, Bu April tadi sudah meminta tolong kalian untuk menuliskan rencana. Betul ya? Iya. Rencana untuk rumah tangga yang akan kalian bina nanti dikaitkan sesuai dengan lembar kerja secara individu ya, dikaitkan dengan beberapa aspek yang sudah kita bahas tadi. Siapakah yang sudah menuliskan rencananya? Saya. Oh ya, ternyata Devina sudah menuliskan rencananya. Silakan Dev, dibacakan yang keras. Bagaimana rencana kamu nanti ketika membangun kehidupan rumah tangga dikaitkan dengan beberapa aspek tadi ya? Silakan Devina. Untuk rumah tangga saya yang akan saya bina nantinya, saya memiliki 2 kesiapan. Yang pertama ada kesiapan fisik dan finansial. Untuk kesiapan fisik dan finansial, saya ingin rumah tangga saya menjadi baik-baik saja. Karena mungkin tanpa adanya itu rumah tangga saya akan terganggu keharmonisannya. Untuk kesiapan yang kedua, saya telah mempersiapkan mental dan emosional karena saya ingin rumah tangga saya selalu dalam kondisi yang stabil. Dan untuk kesiapan selanjutnya, saya akan mempelajarinya berdua sambil menikmati kehidupan berumah tangga. Jadi ini rencana
kemungkinan beberapa tahun ke depan saya akan menjalani yang seperti ini, begitu ya Dev ya. Baik, terima kasih. Setelah Devina menyampaikan rencananya, Bu April berharap nggak cuma Devina aja yang bisa merencanakan tersebut, merencanakan kehidupan rumah tangga. Saya pengen yang lainnya juga seperti itu. Sudah ya kalian ya? Sudah. Tetapi bisa kalian simpan dan diterapkan nantinya ketika kalian sudah lulus dan beberapa tahun kemudian kamu sudah siap untuk berumah tangga, maka rencana kamu yang kamu tulis sekarang bisa kalian terapkan nanti, begitu ya? Baik, dari sini masih ada yang perlu dibahas lagi atau sudah cukup? Sudah ya? Kalau sudah, sebelum Bu April mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok, seperti biasanya saya ingin mengetahui kesan dan pesan dari kalian. Siapa yang bisa menyampaikan kesan dan pesannya? Saya, Bu. Silakan aja. Saya senang mengikuti bimbingan kelompok dengan topik kesiapan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Dengan begitu saya mempunyai gambaran untuk menjalani kehidupan berumah tangga nanti. Ajar, bagus, tepuk tangan. Berarti kamu senang ya Jar ya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini ya? Iya, Bu. Berarti nanti lain kali kalau saya ajak lagi bahas topik yang berbeda, kamu mau ya Fajar ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih Fajar. Saya senang loh Fajar ini, semangat begini ya. Selanjutnya, selain Fajar, perwakilan dari cewek. Karena Fajar Saya, Bu. Oh ya, Indah silakan. Saya sebelumnya tidak pernah memikirkan kehidupan rumah tangga. Setelah bimbingan kelompok hari ini, saya menjadi paham dan wawasan saya tentang kehidupan berumah tangga menjadi bertambah. Oke, terima kasih Indah. Baik ya, untuk topik kesiapan dalam kehidupan berumah tangga, saya kira sudah tidak perlu dibahas lagi di pertemuan berikutnya ya Nana ya. Sudah cukup di pertemuan ini? Kira-kira bagaimana? Sudah cukup? Sudah, Bu. Kalau sudah cukup, berarti Bu April perlu minta tolong kalian untuk mengisi lembar evaluasi ya. Lembar evaluasinya sudah saya kirim di grup. Coba dicek, sudah ya? Sudah ya Wi ya? Sudah, Bu. Oke, kalian bisa ngisi setelah usai kegiatan ini, gitu. Nah di situ nanti ada beberapa isian yang bisa kalian pilih iya atau tidak, gampang sekali ya. Sudah dilihat? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak. Baik, terima kasih anak-anak, kalian sangat luar biasa dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Kalian sudah menyampaikan hasil diskusi, sudah menyampaikan kesimpulan dari poin 1 sampai dengan poin 10. Begitu pula dengan kesan dan pesan kalian dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini sudah tersampaikan semuanya dalam kegiatan ini. Sekarang giliran Bu April untuk menyampaikan harapan saya, gitu ya. Harapannya Bu April dari kegiatan bimbingan kelompok yang sudah terlaksana hari ini, saya berharap kalian punya rencana yang matang untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang akan kalian bina nantinya. Dengan beberapa aspek yang sudah dibahas tadi, kalian bisa merencanakan, bisa menyusun rencana dengan matang, mulai dari kesiapan usia, fisik, mental, finansial, hingga personal, sampai dengan kesiapan intelektual tadi. Begitu ya Nana? Saya berterima kasih sekali. Semoga pertemuan hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Dan bisa memberikan dampak yang positif ke depannya, begitu ya. Amin. Bu April mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.